Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatul Afifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 230-102-329 kelas PAI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran fikih MA yang diampu oleh Bapak Ahmad Fahri Yahya Ainuri. Soal yang pertama, jelaskan definisi fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Jawabannya, fikih secara etimologis berasal dari kata faqih yafqahu fiqhan yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Kemudian fikih secara terminologis adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pembagian hukum fikih itu ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib yaitu perbuatan yang harus dilakukan jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu perbuatan yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Kemudian nomor 3, mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Yang selanjutnya adalah makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Yang terakhir, haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Soal hukum yang kedua, sifat hukum Islam, universal dan fleksibilitas. Bagaimana tanggapan Anda? Yang pertama, definisi universal. Berarti hukum Islam berlaku untuk semua manusia, dimanapun, kapanpun, dan dalam berbagai kondisi. Menurut saya, hukum Islam bersifat universal karena ajarannya tidak hanya ditunjukkan untuk masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad, tetapi juga untuk seluruh umat manusia hingga saat ini. Dan nilai yang diajarkan dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, menghormati orang tua, dan tolong-menolong tetap relevan meskipun zaman terus berkembang. Contohnya, larangan mencuri berlaku di semua negara dan semua zaman. Begitu juga dengan perintah untuk bersikap jujur, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, definisi fleksibilitas. Fleksibilitas berarti hukum Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, waktu, tempat, dan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Menurut saya, hukum Islam bersifat fleksibel karena memberikan kemudahan bagi umatnya ketika menghadapi keadaan tertentu. Selain itu, hukum Islam juga dapat menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama. Contohnya, orang yang sakit diperbolehkan salat sambil duduk atau berbaring sesuai kemampuannya. Selain itu, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat sebagai bentuk keringanan yang diberikan oleh Islam. Jadi, kesimpulannya adalah hukum Islam itu bersifat universal karena ajarannya berlaku untuk semua umat manusia sepanjang zaman dan bersifat fleksibel karena mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Soal yang ketiga, jelaskan secara detail konsep dasar ibadah dari berbagai tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Dari tinjauan dogmatis adalah cara memahami ibadah berdasarkan ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari sisi ini, ibadah dipahami sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah karena merupakan perintahnya. Kemudian tujuan ibadah secara dogmatis adalah untuk menjalankan perintah Allah, memperoleh ridhonya, dan menjadi hamba yang taat. Dampaknya, seseorang akan mendapatkan pahala, hidup sesuai aturan agama, dan terhindar dari dosa. Contohnya, salat yang dilakukan karena perintah Allah, puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan, serta zakat sebagai kewajiban untuk membersihkan harta. Yang kedua, tinjauan psikologis. Tinjauan psikologis adalah cara memahami ibadah dari pengaruhnya terhadap jiwa, pikiran, dan perasaan manusia. Dalam hal ini, ibadah dipahami sebagai kebutuhan batin yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Tujuan ibadah secara psikologis adalah untuk menenangkan hati,
menguatkan mental, serta membantu mengontrol emosi. Dampaknya, seseorang menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menghadapi masalah hidup dengan baik. Contohnya, setelah melaksanakan salat, hati menjadi lebih tenang, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran, dan berdoa ketika sedang sedih dapat memberikan kekuatan batin. Yang terakhir, tinjauan sosiologis. Tinjauan sosiologis adalah cara memahami ibadah dari hubungannya dengan kehidupan sosial atau masyarakat. Dari sudut pandang ini, ibadah dipahami sebagai sarana untuk membangun hubungan yang baik antar manusia serta menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan ibadah secara sosiologis adalah untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan kepedulian, serta menciptakan kebersamaan dan keadilan. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih rukun, saling membantu, dan mengurangi kesenjangan sosial. Contohnya, saat salat berjamaah yang mempererat persaudaraan, kemudian zakat yang membantu orang miskin, serta sedekah yang menumbuhkan rasa solidaritas. Ketiga tinjauan ini saling berkaitan dan melengkapi dalam memahami ibadah secara utuh. Secara dogmatis, ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah sebagai bentuk ketaatan. Secara psikologis, ibadah memberikan ketenangan bagi diri sendiri. Sedangkan secara sosiologis, ibadah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian, ibadah dalam Islam hanya bernilai spiritual, tetapi juga bermanfaat bagi diri sendiri dan kehidupan sosial. Soal yang keempat, bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern? Berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecah masalahnya. Relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern sangat erat karena keduanya saling melengkapi dan menjawab persoalan kehidupan manusia. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan modern adalah hasil perkembangan ilmu seperti teknologi, kedokteran, ekonomi, dan sains yang terus berkembang sesuai zaman. Jadi, ketika muncul masalah baru di zaman sekarang, fikih membutuhkan bantuan ilmu modern untuk memahami masalahnya. Lalu, para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya sesuai prinsip Islam. Yang selanjutnya, contoh kasus dan pemecahnya. Yang pertama, transplantasi organ atau cangkok organ. Saat ini, ilmu kedokteran sudah mampu memindahkan organ tubuh seperti ginjal atau jantung dari satu orang ke orang lain. Permasalahan fikih, apakah boleh mengambil organ manusia dan memindahkannya ke orang lain? Pemecahnya, dalam fikih modern, transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, tidak membahayakan donor secara berlebihan. Yang kedua, bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Yang ketiga, dilakukan dengan izin atau ridho dari donor atau keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih, yaitu menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Yang kedua, bayi tabung. Teknologi medis memungkinkan proses kehamilan dilakukan di luar tubuh ibu. Permasalahan fikih, apakah bayi tabung diperbolehkan dalam Islam? Pemecahnya, bayi tabung diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah. Kemudian, tidak melibatkan pihak ketiga atau donor sperma atau sel telur. Yang selanjutnya, dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Jika syarat ini dilanggar, maka tidak diperbolehkan karena dapat merusak keturunan atau nasab. Yang ketiga, transaksi online atau e-commerce. Sekarang banyak orang yang berbelanja melalui aplikasi dan internet. Permasalahan fikih, apakah jual beli online itu sah dalam Islam? Pemecahnya, dalam fikih modern, jika jual beli online diperbolehkan jika barang jelas spesifiknya, harganya jelas, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada unsur penipuan. Jadi, kesimpulannya, relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern adalah saling membantu. Ilmu modern menjelaskan perkembangan teknologi dan kehidupan baru, sedangkan fikih memberikan aturan agar perkembangan tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, fikih tidak menolak kemajuan zaman, tetapi mengatur agar kemajuan itu tetap bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.